Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain alur cerita yang menarik nih dari film yang berjudul Bumblebee. Nah, yang belum nonton film Transformer lainnya bisa klik link di atas atau deskripsi di bawah. Di film kali ini kita akan diperlihatkan kisah sebelum Bumblebee menjadi sebuah robot yang sangat ikonik, yang ternyata dulunya dia hanyalah robot biasa. Langsung aja tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Diperlihatkan pertempuran dahsyat antara Autobot melawan Decepticon, di mana mereka saling memperebutkan planet Cybertron. Yang hasilnya para Autobot didesak mundur. Dengan cepat pemimpin Autobot yaitu Optimus Prime mengerahkan pasukannya untuk evakuasi diri menggunakan pod penyelamat menuju seluruh galaksi, salah satunya adalah bumi. Di situ Optimus memerintahkan robot kuning yang dipanggil B-127 untuk bersembunyi di bumi, sekaligus membuat markas Autobot. Bersamaan Decepticon menghancurkan landasan terbang mereka. Namun Optimus berhasil menahannya sehingga B-127 lepas landas. Sementara itu di bumi, pasukan Sektor 7 atau badan rahasia pemerintah yang memantau aktivitas luar angkasa sedang berlatih di hutan. Sayangnya prajurit bernama Danny terkena perangkap nih. Ia pun jadi bulan-bulanan Kolonel Jack pemimpinnya. Setelah itu Jack membebaskan Danny. Tidak berapa lama dari langit Danny melihat sesuatu yang ternyata B-127 telah mendarat di bumi. Begitu ia melihat Jack, seketika B-127 melarikan diri, yang otomatis Jack serta pasukan mengejarnya karena ia heran melihat makhluk asing bisa berubah menjadi Jet. Sehingga Jack berambisi nih ingin menangkapnya. Akan tetapi B-127 ini berhasil menumbangkan pohon, dengan tujuan Jack tidak bisa melewatinya. Namun sayangnya percuma, B-127 yang ingin bersembunyi di dalam tambang dikepung. Bahkan Jack menabraknya dengan jeb. Akibatnya sistem inti milik B-127 rusak. Walaupun begitu ia menjelaskan dirinya tidak mau menyakiti siapapun. Sialnya Decepticon bernama Blazewing mengetahui lokasinya. Ia pun dihajar secara brutal. Hingga kotak suara milik B-127 dirusak lantaran tidak mau memberitahu lokasi Autobot yang lain. Setelah itu Blitzwing menjatuhkan B-127 dari atas tebing lalu bersiap menghabisinya. Namun B-127 ini lebih cepat mengambil misil Blitzwing untuk meledakkannya. Dampak dari ledakan tersebut, B-127 mengalami kerusakan di sel memorinya. Kemudian dalam keadaan terluka ia pergi begitu saja sampai B-127 ambruk. Dan sebelum kehilangan kesadarannya, di situ B-127 memindai sebuah mobil kodok kuning. Di sisi lain, gadis yatim bernama Charlie Watson terbangun dari tidurnya. Lalu ia bersiap berangkat kerja nih. Namun sialnya Charlie melihat ibu serta pacar barunya Ron bercumbu di dapur. Yang membuatnya kesal, jadi Charlie meminta $500 untuk ulang tahunnya esok hari karena mau membeli suku cadang mobil yang sedang ia perbaiki, yang mana ibunya tidak bisa memberikan uang sebanyak itu. Kemudian Charlie berangkat kerja sebagai pelayan hotdog di taman hiburan, di mana berseberangan dengan penjual kuros bernama Memo.
Di situ ia ingin mengajak Charlie kenalan. Namun Charlie menolaknya hingga tidak sengaja menumpahkan minuman kepada seorang pelanggan. Ia pun di situ direndahin nih habis-habisan. Setelah itu Charlie mendatangi toko suku cadang bekas milik Hank. Lalu ia mencari suku cadang yang masih bisa digunakan hingga tidak sengaja menemukan mobil kodok kuning yang menarik perhatian Charlie. Di situ ia mencoba menyalakannya. Tanpa Charlie sadari, ia telah mengaktifkan sinyal pelacak Autobot hingga terdeteksi oleh dua Decepticon bernama Shatter dan juga Dropkick, yang saat ini mereka mengeksekusi Autobot Cliff Jumper lantaran tidak memberitahu lokasi Optimus berada. Di waktu yang sama, Charlie selesai membeli suku cadang yang dibutuhkan. Lalu ia pulang ke rumah dan langsung memperbaiki mobilnya. Namun tiba-tiba Charlie merasa putus asa hingga teringat pada ayahnya. Ditambah ibu serta adiknya bersenang-senang tanpa dirinya. Singkat cerita, di hari ulang tahun Charlie, ia mendapatkan hadiah sebuah helm dari ibunya serta buku dari Ron, yang membuat Charlie kesal. Namun tiba-tiba ia teringat dengan mobil kodok yang ada di tempatnya Hank. Di situ tanpa basa-basi Charlie meminta mobil tersebut karena hari ini ulang tahunnya, dan sebagai gantinya ia akan bekerja secara sukarela. Yang syukurnya Hank memberikannya cuma-cuma nih. Saat itu juga Charlie memperbaiki mobil kodok itu sebisanya sampai mobilnya menyala, lalu membawanya pulang ke garasi rumahnya, di mana Charlie mendengar ada yang jatuh dari kolong mobil. Dengan cepat ia mengeceknya. Yang ternyata mobil tersebut adalah B127. Di sini mereka berdua saling takut melihat satu sama lainnya sampai kedengaran ibunya Charlie. Yang anehnya ia terkejut mengetahui Charlie memiliki mobil baru. Di situ Charlie berdalih mendapatkan mobilnya dari Hank. Setelah itu ibunya masuk ke dalam, meninggalkan Charlie yang berusaha mengajak B127 berkenalan. Namun di situ ia sangat takut pada manusia. Ditambah Charlie memegang kunci Inggris. Alhasil Charlie menyembunyikannya, membuat B127 merasa aman. Lalu ia penasaran dengan Charlie. Di sini Charlie memperkenalkan dirinya. Yang sayangnya B127 tidak bisa karena kotak suaranya rusak dan hanya terdengar suara dengungan lebah, membuat Charlie inisiatif memberi B127 sebuah nama, yaitu Bumblebee. Di sisi lain, sepasang suami istri berkelahi lantaran si pria menghabiskan banyak uang untuk mobilnya. Tiba-tiba mereka melihat sesuatu jatuh dari langit lalu menghantam truk yang melintas. Kemudian disusul benda asing yang menghantam mobil si pria itu. Yang herannya mobil tersebut baik-baik saja. Ternyata mereka adalah Shatter dan juga Dropkick yang mencari keberadaannya Bumblebee. Setelah itu di pagi harinya Charlie terkejut Bumblebee tidak ada di garasinya. Ia amat panik nih, jadi bertanya ke adiknya, yaitu Otis, yang katanya mobil tersebut dipakai ibunya untuk membawa anjing mereka ke dokter hewan. Tanpa berpikir panjang lagi Charlie menyusul ibunya bersamaan Memo ingin mengajaknya berkenalan. Namun Charlie menolaknya lagi nih. Tidak berapa lama ia berhasil mengejar ibunya. Lalu Bumblebee menunjukkan tangan robotnya, membuat Charlie panik. Akan tetapi ibunya tidak menyadari hal tersebut. Jadi Charlie mengajukan dirinya untuk membawa anjing mereka ke dokter. Di waktu yang sama anak buah Jack laporan bahwa di Texas kedatangan dua makhluk asing. Sementara itu Charlie mengajak Bumblebee ke pantai. Di sana ia mengajari Bumblebee cara bersembunyi dari manusia. Karena jika dilihat manusia dia dalam mode robotnya, bisa saja ia dibawa ke lab. Di satu sisi Jack serta pasukannya sudah bersiap nih menghadang Shatter dan juga Dropkick. Selain itu ada Dr. Powell, seorang peneliti alien yang ingin berkomunikasi dengan mereka. Tanpa diduga dua Decepticons mengaku mereka adalah penjaga kedamaian antar galaksi. Dan tujuannya ke sini mencari penjahat yaitu Bumblebee yang bisa mengancam bumi. Jadi Shatter meminta bantuan manusia untuk mengakses satelit di sini. Dengan tegas Jack menolak. Lain halnya sama Dr. Powell, ia beralasan akan berbicara dengan atasan mereka dulu. Di waktu yang sama, Bumblebee meminta Charlie memperbaiki kerusakan yang ada di dadanya. Lalu tanpa sengaja Charlie membuka pesan dari Optimus.
yang berisikan misi Bumblebee di bumi, sedangkan ia berjuang sampai akhir. Membuat Bumblebee teringat tentang misinya. Tiba-tiba Charlie sadar alasan Bumblebee menjadi sebuah mobil yaitu untuk bersembunyi. Kemudian di situ Bumblebee menunjukkan radionya yang rusak sehingga mereka berdua pulang. Lalu Charlie mengambil radio dari mobilnya, sedangkan Bumblebee menonton video Charlie saat renang, di mana ayahnya yang merekam. Dengan cepat Charlie mematikan video tersebut. Lalu ia memasang radio miliknya di tubuh Bumblebee, di mana semua kaset mental. Tiba-tiba Bumblebee tertarik sama piringan hitam milik ayahnya Charlie. Jadi Charlie menyetelkan sebuah lagu, membuatnya teringat pada ayahnya. Saat hari libur, mereka memperbaiki mobil bersama, hingga suatu ketika ayah Charlie meninggal akibat serangan jantung. Padahal mobil yang mereka perbaiki belum selesai, yang membuat Charlie bertekad akan memperbaiki seorang diri. Dengan begitu ayahnya bisa mendengarkannya. Sementara itu di sektor 7 terjadi perdebatan antara Jack yang menolak membantu para alien dengan Dr. Powell yang bersedia membantu mereka. Karena bisa saja kombinasi antara alien dan manusia bisa memajukan teknologi. Alhasil pemimpin sektor 7 memutuskan membantu Decepticon. Lalu Shatter dan juga Dropkick dibawa ke markas, di mana Shatter akan menggunakan satelit telepon. Di waktu yang sama Memo yang kikuk ingin sekali mengajak Charlie berkenalan. Ia pun nekat membuka pintu garasi Charlie, lalu terkejut melihat Bumblebee. Dengan cepat Charlie menenangkan Memo, sekaligus memintanya berjanji untuk menutupi Bumblebee dari siapapun. Setelah berjanji, Memo jadi dekat dengan Charlie, seperti berjalan-jalan bersama mengendarai Bumblebee. Sementara itu Dr. Powell melaporkan pada atasannya dan juga Jack bahwa Decepticon memiliki kekuatan yang luar biasa, yaitu Energon. Walaupun begitu, si atasan memerintahkan Jack tetap menghabisi Shatter serta Dropkick setelah Bumblebee ditangkap. Kemudian ke Charlie yang terkejut mengetahui Bumblebee bisa berkomunikasi lewat saluran radio, yang menurut Charlie itu jenius. Tidak berapa lama mereka tiba nih di ujung tebing. Terlihat pemuda bernama Trip berencana melompat ke laut. Di situ ia mencari penantang, yang mana Bumblebee mendorong Charlie. Yang hasilnya Trip sadar Charlie adalah teman adiknya, sehingga Charlie menerima tantangannya tersebut. Akan tetapi ia urungkan, membuat gadis bernama Tina meledekinya. Melihat Charlie dibully, Memo mengajaknya balas dendam dengan cara mendatangi rumah Tina, lalu mengajari Bumblebee melempar tisu dan telur ke mobil Tina. Yang gawatnya Bumblebee justru merusak mobilnya hingga alarmnya berbunyi. Dengan cepat Charlie, Memo dan juga Bumblebee kabur dari situ. Yang sayangnya mereka tertangkap oleh polisi karena berkendara secara ugal-ugalan. Yang untungnya Bumblebee berhasil lolos dari kejaran polisi. Setelah itu Charlie pulang ke rumah. Lalu di pagi harinya Charlie berpamitan pada Bumblebee untuk berangkat kerja. Tidak lupa memperingatinya tetap di garasi. Karena kejadian semalam polisi masih mengincarnya. Tiba-tiba Bumblebee tertarik sama perangkat elektronik yang ada di dalam rumah Charlie. Bahkan ia memaksa masuk ke ruang tamu. Yang hasilnya Bumblebee menghancurkan sisi rumah Charlie, lalu dengan polosnya menyentuh stop kontak, yang membuat lonjakan energon di tubuhnya terdeteksi oleh sektor 7. Shatter dan juga Dropkick, mereka segera mendatangi sinyal Bumblebee. Di waktu yang sama, Memo melihat ada yang tidak beres nih di rumah Charlie. Saat itu juga ia menghubungi Charlie untuk pulang, dan benar aja rumahnya sudah hancur total. Namun Charlie tidak bisa menyalahkannya. Kemudian Memo membawa Bumblebee kembali ke garasi, sementara Charlie memperbaiki sebisanya sampai ibu dan juga Otis pulang. Mereka sangat terkejut nih melihat seisi rumah. Singkat cerita, Charlie pergi begitu saja bersama Memo dan juga Bumblebee. Sayangnya di tengah jalan sektor 7 mengepung mereka. Lalu Memo ditangkap. Otomatis Bumblebee berubah. Ia ingin melindungi Charlie.
Yang sialnya Shatter dan juga Dropkick muncul. Yang sedihnya Bumblebee tidak bisa melawan. Ditambah Jack memerintahkan pasukannya untuk menembaki Bumblebee dengan senapan listrik. Seketika Charlie berusaha membantunya, namun ia pingsan terkena aliran listrik. Lalu Charlie terbangun di kamarnya. Setelah itu ia mendengar Jack menuduhnya atas pencurian aset pemerintah alias mobil kuning pemiliknya. Yang tentunya tidak benar, mobil tersebut adalah temannya. Akan tetapi ibunya tidak percaya, ia pun menyuruh Charlie masuk ke kamar. Di sana Charlie tidak terpuruk, ia bersiap menyelamatkan Bumblebee nih dengan kabur dari jendela kamarnya, lalu menghampiri Memo untuk meminta bantuannya. Sialnya Charlie ketahuan Otis. Mau tidak mau ia mengajak adiknya. Kemudian mereka bertiga melihat berita di TV tentang sektor 7 yang latihan militer di dekat kota. Yang mana firasat Charlie, Bumblebee ditahan di sana. Jadi ia bersama Memo pergi nih, sedangkan Otis diperintahkan jangan sampai ibu serta Ron tahu mereka pergi. Di sisi lain, Bumblebee dihajar habis-habisan oleh Shatter dan juga Dropkick karena dia bungkam saja tentang keberadaan Optimus. Sampai Dropkick membuka kembali pesannya Optimus yang berisi misi Bumblebee di bumi, yaitu membuat markas Autobot. Mengetahui para Autobot kemari membuat Shatter mendapatkan ide untuk menghabisi mereka dengan memanggil Decepticon menggunakan satelit. Bersamaan Dr. Powell melaporkan pada Jack bahwa 2 Decepticon harus dilenyapkan. Di sisi lain Otis tidak bisa berbohong dari ibunya, apalagi ia terus-terusan didesak untuk memberitahu di mana Charlie berada. Yang saat ini melihat Dr. Powell tewas di tangan Decepticon. Lalu giliran Bumblebee. Setelah itu Shatter dan juga Dropkick pergi ke menara satelit. Kesempatan untuk Charlie untuk menyelamatkan Bumblebee. Di situ ia menggunakan senapan listrik untuk menyadarkannya. Charlie. Yang ternyata usaha Charlie berhasil. Perlahan Bumblebee merestore ingatannya. Namun sialnya Jack dan pasukannya telah tiba. Kemudian Charlie dan juga Memo ditangkap, sedangkan Bumblebee ditembak dengan pasak. Lalu diseret menggunakan jeep yang membuat Charlie memberontak. Seketika Jack mendorongnya ke lantai. Di situ Bumblebee auto emosi melihatnya. Ia pun tanpa sadar menghabisi apa yang ada di hadapannya. Oh shit. Syukurnya Charlie mampu menyadarkan Bumblebee. Akan tetapi mereka harus pergi nih karena pasukan sektor 7 datang lebih banyak. Jadi Memo yang akan menahannya, sedangkan Charlie dan juga Bumblebee menghentikan rencana Decepticon. Yang untungnya di tengah jalan Charlie berpapasan dengan ibunya, Ron dan juga Otis. Di situ ia meminta pada ibunya agar percaya apa yang dilakukannya, yang mana ibunya percaya, sehingga Ron menghalangi Jack supaya tidak bisa mengejar Charlie. Di sisi lain, Shatter dan juga Dropkick yang menggunakan Energon sudah mengirim sinyal ke Decepticon lain. Bersamaan Bumblebee dan juga Charlie tiba. Namun Bumblebee tidak mau Charlie terlibat, sehingga ia solo all in. Sayangnya Charlie tidak bisa berdiam diri saja. Ia melihat Energon dan harus mencabutnya. Jadi ia menaiki kren yang paling dekat dengan menara. Bersamaan Jack muncul menaiki helikopter, lalu menembaki Shatter. Bersamaan Bumblebee menghabisi Dropkick. Setelah itu ia melihat Charlie serta pertarungan Jack.
yang mana Jack ditembak oleh Shatter. Dengan sigap Bumblebee menahan helikopternya menghantam tanah. Sedangkan Charlie berhasil mendekati tempat Energon. Sialnya ia ketahuan Shatter, namun Bumblebee bisa menembaknya jatuh. Kesempatan bagi Charlie mencabut Energonnya, sehingga transmisi Decepticon berhasil digagalkan. Akan tetapi Bumblebee dihajar habis-habisan oleh Shatter. Ia pun akan dihabisi. Tiba-tiba Bumblebee menembak bendungan, mengakibatkan ia dan juga Shatter dihantam arus. Di situ Charlie yang melihatnya segera melompat ke air. Yang syukurnya Charlie mampu menyelamatkan Bumblebee, namun mereka harus berhadapan lagi dengan Jack. Yang anehnya, ia justru menyuruh mereka pergi sebelum pasukannya datang. Tidak lupa Jack berterima kasih nih pada Bumblebee sudah menyelamatkannya. Setelah itu dengan berat hati, Charlie melepaskan Bumblebee untuk pergi. Karena ia tahu Bumblebee dibutuhkan oleh teman-temannya. Thank you. So much. No way. Kemudian Charlie kembali ke rumah. Di situ ia berterima kasih pada keluarga serta Memo yang sudah membantunya. Di akhir film B127 yang dipanggil oleh Optimus memperkenalkan namanya adalah Bumblebee. Nah itu tadi alur cerita dari film Bumblebee. Gimana Sleeper, seru banget kan melihat kisah awal dari robot Bumblebee yang dari robot biasa bisa menjadi robot yang sangat kuat. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.